Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Hernasi dari kelas Linguistik 6A. Di sini saya akan menceritakan kembali apa yang saya pahami dari video yang telah diberikan minggu kemarin. Video tersebut berdurasi 6 menit dan akan saya ceritakan kembali dalam durasi 20 menit. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, saya akan menceritakan kembali apa yang ada dalam teks pidato tersebut. Pidato konferensi terbesar Barack Obama 2004. Nah, menurut Robert, adalah seorang penulis pidato untuk wakil presiden. Dia mengatakan bahwa Barack Obama pada 2004 benar-benar tidak dikenal oleh orang. Dan bahkan saya sendiri tidak tahu siapa Barack Obama ini. Dan dia menanyakan ke beberapa orang yang telah memilih Barack Obama bahwa dia tidak mengenali Barack Obama itu siapa. Nah, itu terjadi pada tahun 2004. Lanjut, menurut Michelle, dia memiliki interpretasi sebagai sedikit pemula, sebagai semacam tokoh muda dalam sebuah pesta, tetapi tidak ada yang tahu siapa orang ini. Ini adalah kesempatannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang asing. Nah, jadi bahkan Michelle pun mengatakan bahwa Barack Obama tersebut pada saat itu tidak ada yang mengenalinya. Dan dalam pidato tersebut juga merupakan kesempatan emas bagi Barack Obama untuk memperkenalkan dirinya kepada orang asing. Lanjut, Barack Obama berkata dalam pidato tersebut, malam ini adalah sesuatu yang istimewa bagi saya karena sesuatu hal, mari kita hadapi itu. Kehadiran saya di panggung ini sangat tidak mungkin. Ayah saya adalah seorang mahasiswa asing yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kenya. Misal juga mengatakan bahwa apa yang membuat pidato politik tersebut hebat adalah jika dapat melihat cerita Anda menjadi cerita Amerika yang besar pada tahun ini. Robert mengatakan bahwa hal berikut yang dia katakan lebih baik sebagai itu. Kakeknya bertempur dalam Perang Dunia Kedua menggunakan RUUGI, sebuah pemukiman di Kansas, sehingga orang kulit putih bisa mengatakan, dia sama seperti kami. Nah, jadi di sana juga masih terdapat rasisme ya. Lanjut, Barack Obama juga mengatakan dalam pidato tersebut, orang tua saya tidak hanya berbagi cinta yang mustahil, mereka juga memiliki keyakinan yang teguh pada kemungkinan bangsa ini. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar, yang saya beruntung pada semua orang yang datang sebelum saya dan bahwa tidak ada negara lain di bumi ini yang kisahnya sama. Mungkin seperti itu. Oke guys, kita lanjut. Tadi ada sedikit suara-suara yang mengganggu. Lanjut ya, bahwa dalam pidato tersebut juga kami sudah memiliki George Bush selama 4 tahun yang kami rasakan sebagai negara yang semakin terpisah. Jadi dalam video tersebut juga bahwa si Carlton mengatakan bahwa negara Amerika tersebut yang dia rasakan adalah negara yang terpisah, yang terpisah-pisah kayak gitu. Lalu Michelle mengatakan lagi, perang
Oh, perang sangat memecah belah ras pidato Obama dan dalam beberapa hal penangkal itu. Terus Barack Obama mengatakan kembali dalam pidato tersebut, di samping individualisme, kita yang terkenal ada unsur lain dalam kisah Amerika, sebuah keyakinan bahwa kita semua terhubung sebagai satu orang. Jika ada seorang anak di sisi selatan Chicago yang tidak dapat membaca yang penting bagi saya, bahkan jika itu bukan anak saya ikut prihatin. Jika ada warga senior di suatu tempat, kita tidak bisa membayar obat resep mereka dan harus memilih antara obat dan sewa yang membuat hidup saya miskin. Bahkan jika itu bukan kakek nenek saya akan membayarnya. Itu adalah keyakinan mendasar saya, adalah saudara laki-laki saya, penjaga saya sebagai my sister, yang membuat negara ini bekerja pluribus unum dari banyak orang. Aku gak ngerti sih dalam teks yang barusan aku sebutin. Lanjut aja ya. Lalu Michelle mengatakan kembali, dia memberikan pidato yang membuat para pendeta usia seluruh pesan politiknya tahun 2008 yang merupakan argumen melayani pasca partisan. Jadi pidato Obama juga menarik para pendeta ya. Lanjut, baterai laptopnya udah lobet guys. Barack Obama mengatakan, sekarang bahkan ketika kita berbicara, ada orang-orang yang bersiap untuk membagi kita, para master putaran yang negatif dan penjajah yang memeluk politik apapun. Jadi baik saya katakan kepada mereka, malam ini tidak ada Amerika liberal dan tidak ada Amerika konservatif. Hanya ada satu Amerika, yaitu Amerika Serikat, kata Barack Obama dalam pidato tersebut. Jadi Barack Obama menjunjung tinggi nilai persatuan, sehingga beliau juga menyebutkan bahwa tidak ada Amerika konservatif dan tidak ada Amerika liberal. Mereka satu Amerika. Lanjut ya kepada tugas yang selanjutnya, tugas inti, yaitu menurut saya apa yang menjadi teknik pidato Obama sehingga dapat memikat para orang-orang untuk memilihnya. Yang pertama ya, teknik Obama. Obama itu dilahirkan dengan dua hadiah besar. Yang pertama pikirannya, dan yang lain adalah kemampuan untuk berbicara kepada sekelompok orang besar. Nah, Obama ini telah memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi dalam berbicara kepada sekelompok orang besar. Nah, biasanya kalau orang biasa seperti kita akan gugup ketika menghadapi atau berbicara kepada lawan bicara yang lebih tinggi dari kita, dan pastinya kita akan grogi dan lain sebagainya. Menurut Robert ya, maaf ya ada suara-suara yang mengganggu karena rumah pinggir jalan, jadi banyak kendaraan yang berlalu lalang. Ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidato itu efektif. Yang pertama, dia ingin menyuarakan kisah itu. Dia suka cerita dan dia suka antitesis, pengulangan dalam struktur untuk menunjukkan kontras, tidak ada Amerika liberal atau tidak ada Amerika konservatif. Nah, jadi memang Obama ini sangat jiwa sosialnya itu sangat tinggi, dan beliau selalu mengedepankan persatuan. Barack Obama juga
mengatakan dalam pidato tersebut, tidak ada Amerika hitam dan tidak ada Amerika putih, tidak ada Amerika Latin dan tidak ada Amerika Serikat. Para pakar suka mengiris dan memotong negara kita di negara-negara merah dan negara-negara biru. Tapi saya sudah mendapat berita untuk mereka juga. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa di negara-negara bagian biru, dan kami tidak suka agen-agen federal berkeliling di perpustakaan kami di negara-negara merah. Kami melatih sedikit petunjuk di negara-negara blue atau biru, dan ya kami punya beberapa teman gay di negara-negara merah. Kita adalah satu Amerika. Kita semua berjanji pada bintang dan garis-garis, kita semua membela Amerika Serikat. Nah, jadi jiwa toleransi seorang Barack Obama ini sangat tinggi juga. Dia mengatakan bahwa tidak ada Amerika konservatif dan tidak ada Amerika liberal. Dan dia juga dalam pidatonya mengatakan bahwa saya memiliki beberapa teman gay. Nah, dan dia juga berkata bahwa kita sama-sama Amerika, yang gay maupun yang normal, kita sama-sama Amerika. Jadi Barack Obama tidak menjustifikasi bahwa yang gay adalah salah. Jadi dia jiwa sosial dan jiwa toleransinya sangat tinggi, bahwa dia dan teman-teman gay lainnya itu sama, yaitu menyembah Tuhan yang sama, katanya seperti itu. Nah, lalu Michelle mengatakan cara dia menggunakan tangannya, dia benar-benar menunjukkan melakukan banyak ini dan banyak melakukan hal itu. Jadi dalam berpidato, Barack Obama tidak hanya menentukan isi dari pidatonya, isi dari teks yang dia baca, tetapi dia sangat memperhatikan gestur dan sangat menggunakan kedua tangannya ini secara efektif dan bijaksana, dan menimbulkan kewibawaan yang sangat tinggi bagi orang yang melihatnya. Jadi Barack Obama menggunakan kedua tangannya ini seolah-olah telah melakukan banyak hal ini dan hal itu. Jadi tidak ragu lagi ketika banyak orang yang terpikat kepada gaya bicara Barack Obama, seolah-olah itu memang akan dia lakukan dalam kampanyenya. Nah, lalu dengan melakukan hal itu, ia mengeluarkan rasa energi ini. Saya baru menemukan seseorang yang dinamis. Nah, Barack Obama seorang yang dinamis dan akademis, sudah pasti. Lalu dan dia tidak mendapatkan banyak lagi, dia sedikit lebih serius, dan cadangan ketika pidatonya hari ini saya pikir itu mencerminkan kantornya. Jadi memang Barack Obama dalam berpidato itu serius, karena pidatonya itu ya mencerminkan diri dia sendiri dan mencerminkan sebuah lembaga dia, seperti itu. Dalam pidato tersebut juga Barack Obama mengatakan pada akhirnya dia mengatakan 2 kali pada akhirnya, itulah pemilihan ini tentang sesuatu hal, apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik harapan. Para imigran yang berangkat ke pantai yang jauh, harapan seorang letnan muda angkatan laut dengan berani berpatroli di delta. Selanjutnya, harapan seorang putra pekerja pabrik yang berani menentang peluang, harapan seorang anak kurus dengan nama lucu yang percaya bahwa Amerika punya tempat baginya untuk pergi. Harapan di tengah kesulitan, harapan di tengah ketidakpastian, dan harapan dalam keberanian. Jadi Barack Obama juga di sini menyebutkan bahwa ada harapan-harapan yang akan terjadi. Contohnya harapan harapan di tengah kesulitan, bahwa menyebutkan
Di tengah kesulitan pasti ada kemudahan, asalkan kita percaya. Dan kita harus percaya bahwa harapan itu sangat penting untuk hidup kita, karena hidup juga jika tidak ada harapan-harapan, maka hidup kita akan segitu-gitu aja, tidak ada peningkatan lainnya. Dan juga harapan di tengah ketidakpastian. Jadi walaupun tidak pasti, Barack Obama juga sangat menekankan bahwa kita memiliki harapan, dan selanjutnya yaitu harapan dalam keberanian. Nah, harapan dalam keberanian ini juga sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita, karena kita sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan tinggi atau apapun itu, kita juga memiliki harapan. Kita harapan dalam keberanian dalam mengemukakan pendapat, keberanian dalam hal lainnya. Karena mengemukakan pendapat itu adalah salah satu dari hak asasi manusia yang mana dimiliki oleh setiap manusia siapapun itu. Guys, lanjut lagi ya, barusan laptopnya lobet, HP-nya lobet. Yang selanjutnya harapan Barack Obama yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Lalu Barack Obama dalam teknik pidatonya juga penampilannya di Barack Obama ini kalau dikaitkan dengan Islam sangat berkaitan, karena Rasulullah juga saat beliau mau berdakwah, beliau sangat memperhatikan penampilannya dan bahkan sampai kepada kendaraan yang dia bawa pada saat itu. Nah, menurut Mario juga dalam pidato Barack Obama, saya pikir ketulusan sangat berarti, dan banyak orang yang ketika mereka berbicara bahwa mereka mengatakan kebenaran seperti yang mereka lihat dan mereka sangat efektif melakukan itu. Jadi dalam berpidato juga walaupun teksnya sudah disusun secara rapih ataupun telah disusun secara jauh-jauh hari, tetapi ketulusan dan walaupun teks itu telah dipakai beberapa kali berpidato, tetapi ketulusan dalam berpidato itu sangat penting juga, karena bisa dilihat bahwa ternyata apa yang dia sampaikan itu akan benar-benar terjadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya berpidato tanpa ekspresi, flat dan sebagainya, itu akan sangat tidak efektif ya, dan tidak akan bisa menarik perhatian orang-orang, bahkan memilih pun tidak akan gitu. Berbeda dengan Barack Obama memiliki ketulusan yang sangat tinggi dalam berpidato dan berekspresi. Nah, terus yang selanjutnya, Barack Obama mengatakan dalam pidato tersebut ya, saya percaya negara ini akan merebut kembali janjinya dan keluar dari kegelapan politik yang panjang ini. Akan datang hari yang lebih cerah. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati Anda. Nah, yang barusan saya bacakan itu termasuk ke dalam penutup dari pidato Barack Obama. Barack Obama sangat memperhatikan dalam berpidato. Jadi dia mempunyai harapan-harapan yang sangat tinggi, yaitu dia bilang bahwa akan datang hari yang lebih cerah. Jadi itu sangat memikat orang-orang untuk memilih dia, karena memang hari kemarin harus lebih baik daripada hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi seperti itu. Dan juga
yang terakhir, kata terakhir, Tuhan memberkati Anda. Nah, itu adalah sebuah doa dari Barack Obama juga kepada orang-orang yang telah mendengarkan pidatonya atau yang telah menyaksikan pidatonya. Oke guys, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.